Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam ini memiliki kisah luar biasa, penuh hikmah, perjuangan, dan mukjizat. Di video ini, kita akan membahas perjalanan turunnya Al-Quran, dari awal wahyu hingga proses pewahyuan selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk, kita mulai. 1. Latar belakang turunnya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab berada dalam masa yang disebut jahiliyah, suatu masa di mana penyembahan berhala merajalela, akhlak manusia rusak, dan kezaliman berkuasa. Namun, di tengah kondisi ini, seorang pemuda bernama Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Beliau sering mengasingkan diri ke Gua Hiro, merenungi kebesaran Allah dan mencari kebenaran. 2. Wahyu pertama di Gua Hiro. Pada usia 40 tahun, tepatnya di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril. Jibril lalu berkata, "Iqra, bacalah." Namun, Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqori," yang artinya, "Aku tidak bisa membaca." Jibril mengulanginya hingga 3 kali, lalu membacakan ayat pertama dari surat Al-Alaq. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-2. Nabi Muhammad pun gemetar ketakutan dan segera pulang menemui istrinya, Khadijah, dalam keadaan menggigil. Khadijah pun menenangkan beliau dan membawanya ke Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab sebelumnya. Warakah menjelaskan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu seperti Nabi Musa dan Isa sebelumnya, dan suatu hari nanti beliau akan diutus sebagai rasul. 3. Periode awal pewahyuan. Setelah wahyu pertama, ada masa fatrah wahyu, jeda wahyu, di mana Jibril tidak datang selama beberapa waktu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah, hingga akhirnya wahyu kedua turun. "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan." Quran Surat Al-Mudaththir, ayat 1-2. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya, seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. 4. Pewahyuan selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Turunnya Al-Quran dibagi dalam 2 periode utama. Pertama, periode Makkah 13 tahun. Ayat-ayat yang turun di Makkah umumnya pendek dan menyentuh hati. Menekankan tauhid, kehidupan akhirat, dan akhlak. Contoh, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Kedua, periode Madinah 10 tahun. Ayat-ayat lebih panjang dan mengatur hukum-hukum sosial, ekonomi, dan politik. Menyempurnakan ajaran Islam, seperti zakat, jihad, dan pernikahan. Contoh, Surat Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa. 5.
Pewahyuan terakhir. Wahyu terakhir yang turun adalah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, serta telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun pada Haji Wada, Haji Perpisahan tahun 632 M. Beberapa bulan setelahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan kita dengan mukjizat terbesar, Al-Quran. 6. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Setelah Nabi wafat, para sahabat segera mengambil langkah untuk menjaga keaslian Al-Quran. Masa Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Zaid bin Sabit. Masa Utsman bin Affan, mushaf resmi disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam agar tetap seragam. Kesimpulan, Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi pedoman hidup yang mengajarkan tauhid, akhlak, hukum, dan hikmah. Ia tetap terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Mari kita terus membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.